Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Menteri, tamu kehormatan kita, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, mantan pasangan saya. Mantan pasangan waktu di Jateng. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama Bapak dan Ibu dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, kemudian juga Gubernur Distrik Perkumpulan Lions Indonesia, Distrik 307 A1. Ini juga gubernur yang nggak pakai pilkada, Bu. Pak, dari Dewan Kehormatan, dari pengurus Palang Merah dan seluruh hadirin yang ada di sini. Pertama, kami menyampaikan selamat datang di Markas Pusat Palang Merah Indonesia. Hari ini hari istimewa, yaitu bertepatan dengan ulang tahun ke-77 PMI. Kami mendapat tamu-tamu istimewa. Terima kasih. Dalam rangka penandatanganan beberapa kesepakatan kerjasama. Pertama dengan Kementerian Tenaga Kerja, berkaitan dengan pelatihan kesehatan kerja dan juga pembangunan korporasi tangguh bencana. Yang kedua dengan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia untuk berbagai kegiatan kemanusiaan. Dan kemudian dengan Lion Club Indonesia yang hari ini secara serentak menyelenggarakan donor di berbagai daerah yang juga di broadcast melalui Zoom ini. Sekedar background, terutama dengan Ibu Menteri, kami pada tanggal 16 April mendapatkan status sebagai lembaga sertifikasi profesi, Ibu. Jadi LSP, alhamdulillah, dan mendapat lisensi. Saya lupa menyapa teman-teman dari Federasi dan ACRC juga yang ada di sini. Kemudian ada 47 skema yang dibolehkan untuk dilatihkan, kemudian mendapatkan sertifikasi. 10 diantaranya berkaitan dengan tanggap darurat bencana, 15 berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, 10 mengenai kesehatan, 8 mengenai donor darah, dan yang 4 mengenai manajemen diklat. Kemudian sekarang ini sudah ada 20 TUK di seluruh cabang-cabang PMI yang akan terus berkembang terus. Bagi rekan-rekan dari PSMNTI dan juga Lions Club, kami menyampaikan terima kasih kehadiran di sini. Dan nanti kita selenggarakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ada pemutaran video mengenai profil PMI. Kemudian sambutan dari Gubernur Lion Distrik Indonesia, Distrik 307. Sudah itu akan disambung dengan sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia untuk PSMTI. Dan sudah itu kita akan lakukan tanda tangan MOU. Nanti sebelum Pak Ketua Umum memberikan sambutan, Bu Menteri mohon menyampaikan sambutannya juga. Demikian susunan acara ringkas pada pagi ini. Pertama izinkan kita menyampaikan video pendek mengenai kegiatan Kepalang Merahan Indonesia. Silakan. Dengan semangat bergerak bersama untuk sesama, PMI senantiasa menerangi negeri dengan rasa kemanusiaan. PMI adalah organisasi yang besar, tersebar di seluruh pelosok Indonesia, yang dikelola oleh sumber daya manusia atau SDM yang sangat beragam, sehingga tantangan terbesar adalah membina secara organisasi agar PMI di semua tingkatan bisa berfungsi secara baik dengan meningkatkan kapasitas SDM secara standar. Didukung lebih dari 200.000 orang yang menjadi bagian komponen kekuatan PMI di semua tingkatan di seluruh Indonesia.
PMI terus meningkatkan kualitas bantuan dan layanan melalui program penguatan kapasitas organisasi dalam kesiapsiagaan bencana dan kedaruratan. Kapasitas dan kuantitas pelayanan Kepalang Merahan di bidang kebencanaan dan pencegahan krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya meningkat dengan berpedoman pada standar layanan kemanusiaan yang universal. PMI selalu memastikan ketersediaan darah yang aman, terjangkau dan berkualitas, dan berkesinambungan di semua unit donor darah meningkat. Pelatihan yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia PMI yang profesional. Bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan dukungan berbagai pihak, baik berupa barang bantuan maupun dana. Sarana dan prasarana yang memadai serta dioperasionalkan dengan baik akan sangat menunjang keberhasilan PMI dalam menjalankan tugas-tugas Kepalang Merahan. PMI berusaha untuk memahami sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui komunikasi dua arah yang dibangun, akan memberikan kepastian bahwa masyarakat yang dibantu bisa merasakan manfaatnya sesuai yang dibutuhkan. Semangat bergerak bersama untuk sesama, Palang Merah Indonesia telah mendedikasikan segala upaya dan pelayanan kemanusiaan untuk membantu berbagai korban bencana di tahun 2021, termasuk penanggulangan COVID-19. Semua pencapaian ini atas kerjasama masyarakat dan PMI di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota hingga ke kecamatan. Menginjak acara berikutnya, kami mohon Ibu Gubernur dari
Lions Indonesia menyampaikan sepatah kata. Persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Palang Merah Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja, dan Ketua PSMTI, Bapak Willianto, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saya Reni Zahir Shah Arifin dari Lions Clubs International, hadir bersama teman-teman saya di sana yang berrompi kuning. Dan kami ini seperti di pemerintahan juga, Bu, ada presiden, ada gubernur, ada ketua daerah, ada komiti, ketua komiti. Nah, di sini ada ketua komiti donor darah, juga bersama ketua daerah dan teman-teman lainnya di sini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di sini dalam keadaan sehat. Dan kami sangat bersyukur atas dilibatkannya Lions Clubs International, khususnya distrik 307A1. Jadi di Indonesia ini kita ada 4 distrik, A1, A2, B1, B2, dan kami ini dari A1. Kami sangat berterima kasih karena bisa turut membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan. Dan sejalan dengan tujuan Lions Clubs dalam berperan secara aktif terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, dan sebagai anggota Lions kami selalu siap membantu sesama. Lions Clubs adalah organisasi terbesar di dunia, dan kami berdiri sudah berusia 105 tahun dengan anggota lebih dari 1,4 juta di lebih dari 200 negara. Dan di Indonesia sendiri kita ada kurang lebih 12.000 anggota. Kerjasama dengan PMI bukan hal yang baru karena kami, clubs kami selalu melakukan kegiatan donor darah. Jadi dengan demikian kita berharap bahwa bersama-sama dengan tim alert kami, Lions Club selalu siaga dalam membantu masyarakat di lokasi manapun dan di lokasi bencana. Kami berharap dengan kerjasama yang dilakukan pada hari ini dapat meningkatkan kerjasama antara Lions Clubs dengan PMI yang tentunya akan meningkatkan kegiatan pengabdian kami terhadap masyarakat. Kami mewakili teman-teman di Lions Clubs, kami ucapkan banyak terima kasih kepada PMI dan pemerintah Indonesia atas acara penandatanganan MOU pada hari ini. Dan tentunya kami berharap kerjasama antara PMI dan Lions Clubs International dapat terus bersinergi dalam membangun bangsa kita ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gubernur. Selanjutnya kita mendengarkan, kita mohon sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Kepada Bapak Ketua dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat Hari Palang Merah Indonesia yang ke-77 pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Rini dari Lions Club, dan seluruh jajaran dari Palang Merah Indonesia. Kami hari ini dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa sangat bangga dan senang bisa berkunjung ke markas Palang Merah Indonesia yang luar biasa hari ini. Sekalian menandatangani MOU kerjasama donor darah bersama dengan PMI. Kami hanya melaporkan kepada Bapak Yusuf Kalla bahwa hari ini kami dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia itu melakukan donor darah di 10 provinsi
11 kabupaten kota. Kami mulai donor darah ini di September, mulai tanggal 16 sampai 28 September dengan total nanti 36 titik provinsi kabupaten kota. Dengan target kami instruksikan ke daerah-daerah minimal donor darah pada bulan September ini bisa mendapat 25.000 kantong darah. Ini kami lakukan dari Paguyuban, ini bulan lalu kami audiensi dengan Bapak Yusuf Kalla. Dan memang Pak Yusuf Kalla, Bapak Wakil Presiden ke-10-12 menitikan bahwa kebutuhan darah di Indonesia 1 tahun 5 juta kantong. Kami dari Paguyuban Tionghoa ini memang sebenarnya setiap tahun nanti mengadakan donor darah, sebelumnya itu setiap bulan Ramadan. Karena yang mana dalam Ramadan ini biasanya kan yang mau donor dari Muslim itu kan kurang, sehingga kami dari Paguyuban menggerakkan semua seluruh potensi yang ada untuk membantu kebutuhan darah di bulan Ramadan. Dan dengan adanya pertemuan kami dengan Bapak Yusuf Kalla, maka kami insya Allah kita akan tingkatkan minimal setahun 3 kali, 4 bulan sekali. Dan hari ini kita mulai di hari ulang tahun yang ke-77 dari PMI, dan juga berdekatan dengan hari ulang tahun dari kami punya Paguyuban bulan September ini pada tanggal 28 September. Sehingga semangat Paguyuban kami untuk Palang Merah Indonesia ini sama semangatnya, Pak. Demi semua untuk kemanusiaan. Jadi kami sebagai Ketua Umum menyampaikan kepada semua daerah yang mana kami laporkan bahwa kami punya 33 provinsi, 300 kabupaten kota. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa ini didirikan 24 tahun lalu. Dan organisasi Tionghoa ini yang terbesar yang ada, yang kami lihat yang pertama setelah 98. Untuk itu, teman-teman yang ada di Paguyuban ini sangat berterima kasih juga. Kami bawa kurang lebih ada 25 orang, Pak. Ini ada dari beberapa daerah yang langsung mau saksikan ketemu langsung dengan Pak Yusuf Kalla, dan pengurus Palang Merah juga lewat Zoom. Hari ini rata-rata semua nanti akan ikut menyaksikan. Demikian mungkin harapan kami dari Paguyuban, semoga kerjasama ini bisa tetap berlanjut sesuai rencana dan sesuai arahan dari Palang Merah Indonesia. Ini memang satu sama visi misinya, Pak. Kami dari Paguyuban juga ini bidang sosial dan memang bidang kemanusiaan. Jadi sudah tepat sekali, Pak Yusuf, Pak Deng. Dan sama-sama dari Makassar lagi, Pak. Semangatnya sama. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kami diberikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Di layar mungkin nanti Bu Menteri dan Pak Ketua Umum bisa menyapa teman-teman di berbagai daerah yang sedang menjalankan donor darah. Baik, acara berikutnya adalah secara serentak kami mohon dapat melakukan penandatanganan baik dari Ibu Menteri Tenaga Kerja, kemudian dari Lions Club dan juga dari PSMTI dan juga dari Bapak Ketua Umum. Dipersilakan mungkin Mbak Puji minta dibantu.
Sudah selesai, Pak Puji? Terima kasih Bu Menteri dan juga Bapak Ketua Umum dan juga Ibu Gubernur yang telah menandatangani MOU ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Menteri dipersilakan. Terima kasih Pak Sudirman Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum PMI, beserta seluruh jajaran pengurus PMI, termasuk Pak Sudirman Said. Oh iya ada Pak. Apa kabar Pak? Yang saya hormati Ibu Reni Zahir Sa'arifin, Gubernur Distrik. Enak juga jadi gubernur tanpa pilkada nih. Boleh jadi alternatif ini. Yang saya hormati Pak Wilianto Tantah, Ketua Umum Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia. Dan tentu saja yang mengikuti secara virtual yang sedang melakukan donor darah dari berbagai daerah. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semakin sehat dengan donor darah. Pak Yusuf Kalla, saya didampingi oleh 3 dirjen Pak. Begitu pentingnya acara pagi hari ini kami didampingi oleh 3 dirjen. Dirjen Binwasnaker itu perempuan Pak. Nah, perempuan semua, Bu Dirjen Binwasnaker. Dan K3, kami hadirkan beliau karena implementasi dari MOU ini diantaranya adalah pelibatan sosialisasi norma K3 di perusahaan-perusahaan. Kemudian perempuan juga Dirjen PHI Jamsos. Ini yang akan juga membangun awareness untuk melakukan donor bagi perusahaan-perusahaan. Bu Hayani, maaf, Bu Putri yang kita minta. Kemudian Dirjen Bina Penta PKK, Pak Suhartono. Kami juga didampingi oleh para direktur termasuk Kepala Sekretariat BNSP yang memperlancar proses LSP di lingkungan Palang Merah Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kebahagiaan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan banyak yang datang ke sini karena antusias kami untuk melakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Palang Merah Indonesia. Pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PMI yang ke-77. Usia PMI sama dengan usia Republik ini. Itu menunjukkan betapa pentingnya memang Palang Merah di Indonesia ini untuk membangun keselamatan bagi sesama. Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih atas ditandatangannya kembali MOU antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Palang Merah Indonesia. Sejak tahun 2013 ya Pak Sudirman, 2013 sudah ada penandatanganan MOU antara PMI dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kesepahamannya ini meliputi pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian pelayanan sosial dan advokasi, pembinaan hubungan industrial dan pengurangan resiko bencana bagi pekerja atau buruh. 4 isu ini saya kira tepat sekali Pak, karena satu, menurut penelitiannya WHO sama Kementerian Kesehatan, pada saat pandemi itu perusahaan adalah tempat yang paling produktif untuk terjangkitnya penularan COVID-19. Jadi betapa tempat kerja itu menjadi tempat yang sangat efektif untuk terjadinya penularan. Hari ini kita mendapati COVID, kita belum tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan tidak, naudzubillah min dzalik. Tapi saya ingin katakan betapa tempat kerja itu menjadi tempat yang sangat efektif terjadinya penularan. Sehingga saya kira betapa pentingnya kita membangun awareness di lingkungan kerja yang dalam ini akan dikoordinasikan oleh Bu Dirjen Bu Putri.
Kalau tadi disampaikan bahwa kebutuhan PMI itu 5 juta, Pak. Pekerja kita, pekerja formalnya kan 40% dari pekerja secara umum, jadi sekitar 60-an juta pekerja formal ya Pak. Memang kita didominasi oleh pekerja informal kita. Bayangkan kalau kita bisa 2% saja dari 50 juta, itu kan sudah 10 juta. 10 juta kantong PMI bisa kita dapatkan dari pekerja kita. Oleh karena itu kalau hari ini kita bisa bekerja sama Bu Dirjen membangun awareness, Bu Dirjen PHI dan Bu Dirjen Binwasnaker, nggak susah-susah itu PMI dapat donor darah dari perusahaan-perusahaan. Jadi pekerjaan kita adalah membangun awareness karena komunitas ini yang sudah ada kan Pak, komunitas pemberi kerja dan pekerja dan pemberi kerja dalam sebuah usaha. Komunitas yang sudah jadi, yang ada ikatan-ikatan yang seharusnya kita bisa maksimalkan ikatan-ikatan itu. Jadi saya senang sekali lagi senang sekali apresiasi forum kita pada siang hari ini. Di samping saya kira pelayanan sosial dan advokasi juga sangat dibutuhkan di lingkup perusahaan atau industri. Dan saya juga menyambut baik Pak LSP yang terbentuk di PMI ini. Saya kira kita butuh tenaga-tenaga yang kompeten, yang berstandar, sehingga kenyamanan bagi siapapun yang mendapatkan layanan dari PMI ini bisa terjaga. Dan kami akan siap terus jika dibutuhkan lagi standar kompetensi baru. Ya Bu, ini ada Bu Kepala Sekretariat BNSP, saya kira kita akan support terus jika ada kompetensi baru yang dibutuhkan untuk meyakini bahwa kompetensi tersebut berstandar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Tenagakerjaan, dan juga nanti kami follow up dengan Ibu Dirjen dan juga Ibu Sekretariat BNSP. Selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Ketua Umum PMI. Pada Bapak Ketua Umum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Menteri Tenagakerja, Ketua Lion Club Distrik 307 ya, PSMTI, Ketua PSMTI, Penguyuban. Ya, pertama-tama selamat datang ke markas PMI ini. PMI itu tidak punya kantor, hanya punya markas. Hanya 3 instansi yang punya markas, tentara, polisi, dan PMI. Apa beda markas dan kantor? Kalau kantor itu ada jam kerjanya, dari jam 7 sampai jam 4 sore, saya tutup. Kalau markas tidak punya jam kerja, 24 jam. Jadi kalau ada orang sakit, mau dioperasi tengah malam, itu rumah sakitnya boleh menghubungi PMI jam berapa saja. Jam 12 malam, jam 1 malam itu harus tersedia. Nah itulah kenapa namanya markas, karena tidak ada jam kerja. Nah, begitu juga kalau ada bencana, jam berapa saja kita siap begitu. Kalau kita sih pegawai ketua, ya ada jam kerja, ada tertentu. Tapi kalau seluruh kegiatan tidak punya jam kegiatan. Karena itulah maka saya berterima kasih atas kerjasama pada hari ini. Dan juga terima kasih atas ucapan selamat kepada PMI hari ulang tahun yang ke-77. Apa makna hari ulang tahun ke-77 pada tanggal 17 September? Artinya begitu pentingnya suatu organisasi kepalamirahan bagi suatu negara. Maka 1 bulan setelah proklamasi dibentuk PMI. Malah TNI baru 5 Oktober. Nah, polisi nanti tahun 46. Jadi urgen, dan ketua yang pertama
ialah Wakil Presiden Hatta. Nah, karena itu waktu saya ketua Wakil Presiden dan Ketua PMI itu sah-sah saja karena ketuanya yang pertama justru Wakil Presiden. Nah, itu sedikit tentang Palang Merah dan juga kegiatan tadi sudah disampaikan dalam bentuk video. Khususnya untuk donor darah, kita mempunyai unit donor darah di seluruh Indonesia. Sejumlah 235 unit. Karena unit donor darah itu tergantung kepada rumah sakit di suatu tempat. Karena PMI itu hanya mendonorkan, yang memakainya mentransfusi rumah sakit. Jadi dulu namanya unit transfusi darah, kita rubah menjadi, karena kita tidak pernah transfusikan, yang mentransfusikan rumah sakit. PMI hanya mengatur donornya. Seperti itu. Itulah korelasinya. Jadi benar bahwa donor darah dibutuhkan 2% dari jumlah penduduk. Rata-rata secara rumus internasional 2%. Jadi karena penduduk setahun, karena penduduk kita 270, maka lebih 5 juta sebenarnya. Kan 5 juta. Seperti itu. Dan kenapa kita berbicara donor darah? Karena setinggi apapun ilmu daripada para saintis atau para dokter, tidak ada yang bisa menciptakan darah buatan. Tulang buatan ada, gigi buatan ada, malah banyak komponen tubuh ada, tapi darah tidak ada. Karena itu harus dari manusia ke manusia. Karena itulah maka pentingnya donor darah itu kepada kita semua. Dan donor darah itu saya bilang sering hanya seperti arisan. Mungkin hari ini kita mendonor, orang lain yang butuh. Lain kali kita butuh, orang lain yang mendonor. Jadi ini harus saling kerjasama dan saling membantu dan gotong royong untuk penyediaan itu. Dan hari ini Lion dan masyarakat paguyuban Tionghoa, tadi kita tangani, samping itu dorongan daripada Ibu Menteri untuk seluruh karyawan. Donor darah dimanapun, tidak ada darah Indonesia, darah Melayu, darah Bugis, atau darah Tionghoa, tidak ada. Yang ada A, B, O, dan AB, dimanapun. Jadi orang boleh berdonor dimanapun. Karena tidak ada yang saya mau darah Jawa, minta, tidak ada. Tidak beragama. Yang ada A, B, O, AB. Itu saja. Jadi kita bersifat, tubuh kita rata-rata 5-6 liter di dalam tubuh kita, darah, dan itu 1 bulan, itu 1 tahun bisa menyumbang 4 kali tiap 3 bulan. Jadi kalau tadi itu katakan buruh sekian, bisa 4 kali. 4 kali, karena sekarang masih kita pakai rumusan 3 bulan boleh. Kalau di beberapa negara yang maju, dia sudah 2 bulan. Karena dianggap gizinya sudah lebih bagus. Dari kita sekarang masih memakai rumusan 3 bulan sekali. Boleh, gitu kan. Karena itulah maka kesempatan ini saya berterima kasih untuk dapat kita laksanakan. Begitu juga dengan tadi sambutan Ibu Menteri bahwa kita bekerja sama dalam bidang standarisasi, karena Palang Merah mempunyai begitu banyak kegiatan, begitu banyak kemampuan, keahlian yang ada di PMI, dan juga mempunyai center-center, ada pusat-pusat pelatihan, pusat pelatihan air, pusat pelatihan tentang darat, pusat pelatihan tentang manajemen yaitu kesehatan, kecelakaan, macam-macam. Dia punya
ada di Bandung, ada Jakarta, ada di Bandung, ada di Solo, ada di Semarang, pusat-pusat pelatihan itu. Sehingga kemampuan untuk memberikan standarisasi itu ya sesuai dengan apa yang kita ada di Pramera itu siap bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di samping pelatihan juga itu pengujian dan juga standarisasi tentunya. Semua itu bermanfaat untuk masyarakat dan PMI itu seperti lambang itu. Ada tangan di bawah dan tangan di atas. Jadi PMI itu tangan di bawah menerima bantuan. Tapi kemudian juga tangan di atas sekaligus karena bantuan itu hanya melalui PMI. Darah itu bukan untuk PMI, untuk pasien melalui PMI. Karena harus dengan proses pengujian, setelah proses donor, proses laboratorium yang lengkap, kemudian transfusi, itu melalui proses. Nah, jadi proses itulah yang dimiliki oleh PMI. Sekarang ini PMI baru bisa melayani 90% daripada kebutuhan tadi 5 juta itu. 10% masih dilayani oleh donor darah pengganti namanya, umumnya di rumah sakit. Kalau masuk ke rumah sakit, dan rumah sakit itu ada bank darah, biasanya diminta keluarga untuk menjadi donor pengganti. Kalau Pramera bukan donor pengganti, donor sukarela namanya. Karena itu ada perbedaan. Kalau kita sukarela, orang datang jadi masuk keanggotaan dengan kartu dimanapun. Kalau dia sedang 3 bulan itu ada di Jakarta, di Jakarta. Kalaupun dia kebetulan keluar kota pada 3 bulan berikutnya, secara otomatis akan masuk ke handphone itu bahwa hari ini sudah sampai 3 bulan. Itu diundang kemanapun boleh untuk mendonorkan darahnya. Jadi itu sistem yang kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, semua donor itu hanya PMI, hanya perantara donor. Setelah itu itu kita siap seperti katakan kapan saja, jam berapa saja, selalu harus siap di 250 tempat di seluruh Indonesia. Jadi merupakan suatu kegiatan yang memang sangat penting, tapi perlu dukungan dari semua pihak, masyarakat tadi, nelayan, dan juga para pekerja. Memang ada kadang-kadang agak waktu-waktu di mana seperti tahun baru itu biasanya banyak kecelakaan di tahun baru. Jadi Januari itu naik kebetulan tuh. Perlu dukungan. Ya, karena banyak orang pulang mudik, jadi atau lebaran, habis lebaran itu selalu banyak umumnya kecelakaan sehingga harus kesehatan. Jadi kita butuh kerjasama semua pihak. Sama juga tadi disampaikan oleh William itu soal biasanya Ramadan itu PMI juga bulan Ramadan itu mengerahkan mobil-mobil donor darah itu ke masjid biasanya. Kalau malam habis tarawih ya buka terbalik itu. Tapi kalau siang biasanya yang tidak puasa, itu donor kalau siang biasanya umumnya begitu. Jadi butuh kita kerjasama yang baik untuk hal tersebut. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah kita tadi menandatangani kerjasama dalam standarisasi dan juga supporting untuk donor darah, kepada Lion Club dan juga kepada PSMTI di bawah ketuanya Saudara William Willy untuk kerjasama ini. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan dan juga dalam menangani kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan juga menjaga tingkat keahlian masyarakat dalam standarisasi sehingga dapat berguna untuk tempatnya bekerja dan juga biasanya kalau sudah ada standarnya gajinya juga naik gitu kan. Nah, ini penting untuk kita semua. Terima kasih
atas kerjasama dan penanganan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum yang telah menyampaikan sambutannya. Dapat dilaporkan ada 13 provinsi Pak yang sedang berjalan di 36 titik donor darah. Mungkin Bapak Ketua Umum maupun Bu Menteri ingin menyapa 1-2 wilayah. Atau silakan dari teman-teman di provinsi atau dipimpin oleh Pak William. Mungkin dipilih, silakan. Sulsel. Ya, Sulsel. Di Mall Nipa lagi, di Mall Nipa sekarang, Pak. Bu Emi, bagaimana Bu Emi? Ya, Sulsel dulu. Selamat siang, Pak. Ini Bu Emi Jita nih, anaknya Kondijita, Pak. Salam, Pak, dari Pak Kwandi. Ya, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kami ada di Nipa Park. Dari pagi jam 9 udah standby. Dan sekarang sudah puluhan yang sudah puluhan kantong darah. Kami di sini didukung banyak Pak, organisasi, yayasan, dari TNI Polri, dari Persaja, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ini Ibu Noni ada di sini. Dan juga dari Lions Club ada sekitar 6 ya, 6 klub Lions Club. Perwanti, dari Inti, dari Budi Luhur, dari masyarakat, dari semua tenan dan juga tamu-tamu pengunjung di mall, Pak. Dan kami pada hari ini dan besok 17-18 kami ada mengadakan di 11 titik. Jadi total dari PSMTI tadi 36 titik, kami Sulawesi mengambil bagian 11 titik. Di Sulawesi Selatan ada juga di Bone, Palopo, di Sengkang, di Maros, di Goa, dan Kota Makassar sendiri. Dan kami target untuk donor darah ini, kami bisa mendapatkan 2.000 kantong darah. Mohon doa supaya semua masyarakat sehat, bisa memakai darah ini dan mereka pulih kembali, sehat, bahagia bersama dengan keluarga mereka. Keluarga, ya. Terima kasih Ibu Ejita atas upaya yang dijalankan, dan seperti saya katakan tadi, ini upaya amal ibadah yang sangat penting karena setitik darah dapat menyelamatkan satu jiwa. Jadi jiwa manusia, saya sering kalau periksa darah 10 cc. Saya bilang kecil itu, biasanya donor darah 250 cc. Jadi itu sangat, kalau disuntik itu kecil sekali dia punya suntikan, tapi kalau donor darah kan suntikannya besar, agak besar lah. Jadi luar biasa memang orang yang bersiap itu, karena itu membantu semua. Sekali lagi terima kasih Ibu di Makassar atas kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih banyak Bu Emi Jita dari Sulsel, semangatnya luar biasa. Sekarang DKI, bagaimana DKI? Dari DKI siap? Siap, Pak Ketua. Ya, silakan DKI. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Pak Yusuf Kalla, Ibu Menteri. Selamat pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Erwin, Korwaketum dari PSMT Pusat. Hari ini kita bertempat di kantor Permasis dan mengadakan donor darah, tepatnya di lantai bawah, Pak. Jadi ini kita lagi ngejum di lantai 3. Nah, rencana hari ini, September ini adalah bulan yang berbahagia, baik untuk PMI maupun PSMTI, Pak. Jadi kalau PMI juga ulang tahun di hari ini, PSMTI juga nanti ulang tahun, Pak, di tanggal 28 September. Jadi sangat tepat rasanya kita melaksanakan kegiatan yang penuh makna ini, donor darah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan Ketua Umum Permasis, Pak, Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya, Pak Lai Irianto. Mungkin Pak Lai akan menyampaikan teknik pelaksanaan di hari ini, Pak. Silakan Pak Lai. Selamat pagi Pak Yusuf Kalla. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan selamat ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-77. Permasis
adalah perkumpulan masyarakat Singkawang dan sekitarnya berkolaborasi mengadakan donor darah di kantor Permasis hari ini, Pak. Kita target hari ini yang disediakan PMI itu 150 kantong saja. Ya, saya hari ini ditemani Bapak Pembina saya, Bapak Budi Lupan, dan bagian sosial untuk menyampaikan, Bapak Yohannes menyampaikan sepatah dua kata, Pak. Silakan. Ya, selamat siang Pak Yusuf Kala yang kami hormati. Selamat siang. Ya, saya Yohannes kebetulan dipercaya untuk membidangi bidang sosial dari perkumpulan keluarga besar masyarakat Singkawang dan sekitarnya. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam rangka ulang tahun PMI ini kami juga diundang boleh kerjasama dengan PMI, ya terutama dalam hal donor darah ini. Ini satu pelayanan, satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, ya. Jadi ya hari ini kami sudah siap untuk menjalankan ini, Pak. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Pak Yusuf Kala dan rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi apa yang dilaksanakan oleh di Jakarta ini, karena memang orang Jakarta itu yang transfusi darah, jadi butuhkan transfusi darah. Bukan hanya orang Jakarta, orang datang berobat ke Jakarta juga membutuhkan. Jadi memang secara nasional Jakarta yang paling banyak membutuhkan. Jakarta membutuhkan tiap hari 1000 kantong, 1000 kan, ya. Kalau Makassar hanya 120 kira-kira per hari. Tapi kalau Jakarta 1000 per hari. Jadi PMI punya 4 tempat donor darah di DKI. Di samping itu banyak acara-acara pendonor darah di luar. Itu yang paling banyak di mana-mana. Sekali lagi terima kasih atas kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jawa Barat gimana? Siap? Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Bandung. Selamat siang Pak Yusuf Kala, Ibu Menteri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada pagi ini Jawa Barat dimulai dari Kota Bandung dan beberapa kota di kabupaten juga, kota termasuk Sukabumi, Cirebon, Kabupaten Bandung, kemudian ada Sumedang melaksanakan donor darah ini. Pagi ini kami melaksanakan di Mall Paris Panjava, Pak Yusuf, dan ini bukan pertama kalinya, dan ini kami didukung oleh Polri, tentunya dari PMI, kemudian juga dari ada Pak Camat di sini, ada dari Dan Ramil, semua hadir di sini termasuk dari Kejaksaan. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ade akan menyampaikan dari Ketua PMI Kota Bandung, Pak Yusuf, silakan. Terima kasih, selamat pagi Pak Ketua Umum, juga selamat pagi Bu Menteri. Perlu saya sampaikan bahwa Palang Merah Indonesia Kota Bandung barangkali sangat bersyukur dengan telah ditandatanganinya MOU antara PMI Pusat dengan PSMTI Pusat. Karena ini akan berimbas ke bawah, saya perlu laporkan kepada yang terhormat Pak Ketua Umum bahwa di Kota Bandung kerjasama Palang Merah Indonesia Kota Bandung dengan PSMTI Kota Bandung, Jawa Barat, ini sudah berlangsung sejak COVID dimulai. Karena kebutuhan darah pada waktu itu kita sangat tinggi, sementara yang donornya berkurang, maka PSMTI hadir di situ untuk memberikan kegiatan berupa donor darah. Sehingga menurut catatan PMI Kota Bandung, sejak mulainya dilaksanakan kerjasama PMI Kota Bandung dengan PSMTI Bandung Jawa Barat, ini sampai hari ini sudah kurang lebih 26.000 darah yang bisa terkumpul atas kegiatan yang diselenggarakan oleh PSMTI Bandung Jawa Barat. Dan insya Allah pada hari ini diperkirakan kurang lebih 1.500 akan terkumpul darah, dan tentunya
kami akan memproses daerah itu melalui laboratorium yang kita miliki, laboratorium yang juga mendapat bantuan dari PMI Pusat. Dan selain daripada itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Lion Club, karena memang beberapa kali juga kami menerima bantuan peralatan dari Lion Club berupa ambulan pada beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Pak Yusuf Kalla, itu sekedar laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi sebagai tambahan, kami bisa mengumpulkan banyak labu karena di Jawa Barat ini dan Bandung khususnya ini sangat kompak Pak. Jadi PSMTI tergantung beberapa organisasi yayasan yang dinamakan Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung. Terima kasih, sekian laporannya. Terima kasih sekali lagi atas kegiatan jalankan dan ini sangat penting sekali lagi untuk seluruh masyarakat. Terima kasih sekali. Mungkin disapa saja satu persatu supaya waktunya Ibu singkat. Terima kasih. Ini Sumatera, Pak. Saya langsung 3 provinsi gabung, Pak. Provinsi Sumsel, Riau, Bengkulu. Langsung 3 saja. Langsung 3 provinsi, Pak. Dari jam 9 pagi menunggu. 3 provinsi langsung, Pak, ini. Sumatera. Ya, Sumsel. Bengkulu. Bagaimana Bengkulu, siap? Bengkulu. Kalau nggak Bengkulu, Palembang, Sumsel, Pak Kurbin, calon wali kota, mencalonkan wali kota, Pak. Pak Kurbin, Riau, yang siap Riau, Pak Kurbin. Ya, silakan. Silakan. Calon wali kota Palembang. Ya, ini Pak Yusuf Kalla. Pak Kurbin, suaranya nggak dengar. Riau. Ini hari ini Riau. Indonesia Provinsi Riau mengadakan donor darah di provinsi, Pak, langsung. Baru, di mana hari ini kita kerjasama. Kamu nggak bisa dengar suaranya? PSMT Riau dengan PSMT Kota Pekanbaru, juga PSMTI Nggak kedengaran dari PSMTI Kabupaten itu mengadakan di kabupaten sendiri, kemudian juga persaudaraan wanita Tionghoa Indonesia juga bergabung dari Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia. Jadi sampai saat ini yang sudah dilaksanakan donor darah sampai waktu ini mulai dari jam 10 sudah ada terkumpul 75 kantong darah. Dan pendaftaran itu ada 300 orang, tetapi di luar yang walk-in ya. Jadi mudah-mudahan terkumpul 400 kantong darah. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami dari PSMT Riau dan teman-teman semua mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 kepada Palang Merah Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, Pak. Bengkulu. Buat kita semua yang saya hormati Bapak Palang Merah Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, saya melaporkan di Provinsi Bengkulu. Kegiatan donor darah itu kita hari ini lakukan di Kabupaten 407 Kota Bengkulu yang bekerjasama dengan ada juga kota, ada juga Kapolres sama Kepala Kabupaten Bangka. Dalam kegiatan kami juga sebelumnya juga melakukan pada tanggal 16 September juga kami lakukan di Polres Bengkulu. Ya, oke. Kurang bagus Bengkulu. Ya, 165 di sana. Oke. Sekarang Palembang masih mau? Palembang mengingat waktu. Palembang nggak bisa. Ya, makasih banyak.
Terima kasih banyak. Semuanya semangat ya, tetap semangat. Kita tiap tahu betul 5 daerah, kantor daerah paling kurang. Kita support PMI. Terima kasih teman-teman daerah semuanya. Ya, terima kasih juga sekali lagi atas kegiatan ini se-Sumatera tadi, setelah Sulawesi dan Jakarta, Bandung. Karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kegiatan ini. Dan mudah-mudahan akan terus seperti ini berlanjut. Ya. Ibu Menteri berkenan merespon mungkin. Saya kira yang dilakukan oleh teman-teman ini menginspirasi dan bisa dilakukan juga nantinya Bu Dirjen, bisa ditularkan kegiatan yang sama di perusahaan-perusahaan, menggerakkan para pekerja kita untuk bisa mendonorkan dananya. Ya kalau nggak setahun 3 kali ya sekali, sekurang-kurangnya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Menteri. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia yang sedang berdonor darah, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tidak bisa berkomunikasi langsung karena keterbatasan waktu. Dengan demikian kita mengakhiri acara pagi ini dengan nanti foto bersama dan juga ada sedikit pemotongan tumpeng. By the way, salah satu ajudan Pak JK hari ini berulang tahun Pak. Jadi kepada Pak Us kita sampaikan selamat, tepuk tangan. Silakan Mbak Puji. Mbak Puji. Demikian Bapak Ibu sekalian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan nanti foto bersama diatur sebagai berikut. Pertama barangkali Pak Ketua Umum, Ibu Menteri